contact op zal nemen met de Republikeinse regeringsautoriteiten van beslissende betekenis zullen zijn voor de toekomst van ons land en volk. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia yang menempati posisi tertinggi dan terhormat sebagai identitas negara. Lambang Garuda Pancasila dipasang secara khusus pada bangunan Istana Kepresidenan dan bangunan instansi negara lainnya. Tentunya, seluruh bagian tubuh Garuda Pancasila memiliki makna dan pesan khusus. Sayap kiri dan kanan mengembang seimbang, dengan kaki mencengkram pita bertuliskan bahasa Sansekerta Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Sayap yang mengembang terdiri dari 17 lembar bulu, yang berarti tanggal kemerdekaan Indonesia. Dan 8 lembar bulu pada ekor yang menjurai ke bawah melambangkan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Sementara itu, 45 helai bulu halus di leher penanda tahun 1945. Maka genaplah 17 Agustus 1945 sebagai hari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengetahui lambang negara Garuda Pancasila. Namun tak banyak yang tahu bahwa Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Setelah Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan tahun 1950, Sultan Hamid yang berhaluan federalis disingkirkan dari panggung politik Indonesia. Nama Sultan Hamid dikubur oleh lawan politik dari kubu Republikan dengan stigma sebagai pengkhianat negara terkait dengan pemberontakan Westerling dalam peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung tahun 1950. Meskipun Mahkamah Agung memutuskan tak bersalah atas Sultan Hamid, namun ia tetap dijebloskan ke penjara dengan vonis 10 tahun akibat tekanan politik lawan-lawannya di tahun 1953. Namanya menjadi hitam dalam sejarah Indonesia. Dan jasa-jasa besarnya masih terlupakan sampai hari ini. Sosok Sultan Hamid II yang kontroversial sebagai tokoh beraliran federalis telah menarik perhatian Mahendra, seorang pegawai negeri sipil, untuk melacak kepingan sejarah Sultan Hamid selama 4 tahun. Ya, pertama karena kita sendiri tidak diajarkan sejak sekolah dasar untuk menggali tokoh seperti ini. Karena apa? Mungkin menurut saya karena kita ini mau yang hitam dan yang putih. Jadi kalau sedikit abu-abu itu kita alergi ya. Nah, sedangkan Sultan Hamid adalah orang yang sangat unik ya. Di satu sisi mungkin dia berpandangan federal, tetapi yang bersangkutan juga adalah seorang desainer lambang negara. Ya itulah juga satu keunikan ya. Tetapi yang bersangkutan sangat nasionalis sekali ya.
Setelah tahun 1945, kiprah politik Sultan Hamid mulai mentereng. Pada masa itu, ia telah dinobatkan menjadi Sultan Pontianak ke-7 dengan membawahi 12 wilayah Swapraja dan 3 Neo-Swapraja yang tergabung dalam Daerah Istimewa Kalimantan Barat atau DIKB tahun 1947. 1 tahun kemudian, Sultan Hamid diangkat menjadi Ketua BFO atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang terdiri dari 6 negara dan 11 wilayah otonom. Disitulah hubungan politik dengan Soekarno dan Muhammad Hatta mulai terjalin. Masa di mana kedua tokoh proklamator tersebut diasingkan oleh Belanda di Muntok, Kepulauan Bangka Belitung, akibat agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Meskipun negara Indonesia secara de facto telah merdeka tahun 1945, namun pihak Belanda masih setengah hati mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Akibatnya, pihak Belanda melancarkan agresi militer 2 kali ke wilayah Indonesia. Maar de Republikeinse regeringsautoriteiten van beslissende betekenis. Menjelang konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949, Sultan Hamid berperan aktif membantu pihak Indonesia mempersiapkan strategi perundingan melalui konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan 2 kali di Yogyakarta dan di Jakarta. Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Ansari Dimyati menilai, peran Sultan Hamid sangat besar sebagai juru runding negara 17 Agustus 1945 pimpinan Soekarno dengan pihak kerajaan Belanda dalam penyerahan kedaulatan agar Indonesia diakui kemerdekaannya secara internasional. Nah, pada tahun 1949 itulah peran sentral Sultan Hamid II terlihat sekali bahwa Indonesia ini tidak akan secara logik kita ketahui Indonesia ini tidak akan berdaulat dalam konferensi meja bundar kalau Sultan Hamid II tidak tanda tangan di konferensi meja bundar tersebut. Karena kita ketahui bahwa delegasi-delegasi yang menandatangani konferensi meja bundar itu ada 3 pihak. Yang pertama, perwakilan Belanda itu bernama Van Marseven, itu yang mewakili pihak Belanda, kemudian yang mewakili pihak Republik Indonesia atau negara 17 Agustus 1945 itu oleh Dr. Handes Muhammad Hatta, dan yang mewakili BFO atau Birenkum Sur Federal Overlord atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal ini adalah Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat. Sesudah konferensi meja bundar di Belanda tahun 1949, Sultan Hamid dan seluruh anggota BFO memutuskan bergabung ke negara Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sultan Hamid II van Pontianak. Dalam formatur Kabinet RIS, Sultan Hamid II menduduki jabatan Menteri Negara Tanpa Departemen pada tahun 1949 hingga 1950. Kemudian, Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid untuk menyiapkan gedung parlemen dan lambang negara berdasarkan Konstitusi RIS tahun 1949, Pasal 3, Ayat 3. Turiman Fatur Rahman Nur, pengajar hukum tata negara Universitas Tanjung Pura Pontianak, secara gigih menggali proses perancangan Garuda Pancasila yang belum terungkap selama ini. Sebagai putra daerah Kalimantan Barat,
hatinya tergerak untuk membuktikan peran besar Sultan Hamid II sebagai perancang Garuda Pancasila secara ilmiah melalui tesisnya di Universitas Indonesia. Kalau literatur tidak jadi masalah, sudah saya dapatkan semuanya. Tapi data dokumen, karena ini metodologinya yang menjadi inspirasi penelitian saya adalah metodologi yang digunakan adalah sejarah hukum. Harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman. Berdasarkan hasil penelusuran Turiman dalam sidang kabinet tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia lambang negara di bawah koordinasi Sultan Hamid II. Tugas panitia lambang negara membuat sayembara terbuka pembuatan lambang negara. Hasilnya, ada 2 karya terbaik, milik Sultan Hamid dan Muhammad Yamin yang diajukan ke panitia lambang negara. Dalam seleksi berikutnya, hasil karya Muhammad Yamin ditolak panitia karena mengandung unsur sinar matahari yang dianggap identik dengan fasisme Jepang. Berbekal sketsa-sketsa berupa Garuda di berbagai candi di Pulau Jawa, benda mitologi, lambang kerajaan Nusantara di abad ke-9, dan lambang organisasi yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara, Sultan Hamid mulai merancang lambang negara. Sultan Hamid melakukan sketsa awal. Nah, sketsa awal ini yang dilakukan pertama kali oleh Sultan Hamid adalah membuat perisai Pancasila. Kenapa? Karena Presiden Soekarno mewanti-wanti kepada Sultan Hamid, berpesan bahwa lambang negara yang akan dibuat, lambang negara representasi dari RIS ini adalah lambang negara yang bisa merepresentasikan dasar negara atau filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Turiman mencatat, tahap pertama perancangan figur Garuda Pancasila yang dibuat Sultan Hamid ditolak oleh panitia lambang negara. Menurut M. Natsir, Garuda dengan tangan manusia memegang perisai terkesan mitologi dan feodal. Untuk memperbaiki rancangan sebelumnya, Sultan Hamid membandingkan lambang negara-negara di luar RIS yang banyak menggunakan burung elang Raja Wali. Pada perancangan tahap kedua, Sultan Hamid mengubah figur burung Garuda menjadi burung elang Raja Wali dengan kepala tanpa jambul dan kaki yang mencengkram dari arah belakang. Hasil rancangan tersebut dibawa ke dalam rapat parlemen RIS dan disahkan menjadi lambang negara RIS pada 11 Februari 1950. Awal bulan Maret, Presiden Soekarno meminta Sultan Hamid untuk menyempurnakan lagi dengan menambah jambul di kepala Garuda dan mengubah cengkraman kaki ke arah depan. Hasil revisi tersebut dilukis oleh Dullah, pelukis Istana Kepercayaan Soekarno. Lalu, Sultan Hamid berkonsultasi dengan Dirk Rule, ahli semiotika berkebangsaan Jerman yang menggambar ulang dari lukisan Dullah untuk menyempurnakan bentuk kaki Garuda. Kemudian, sketsa tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno untuk diberi disposisi berisi pernyataan Presiden Soekarno yang menetapkan sketsa inilah yang harus dipakai menjadi lambang negara pada 20 Maret 1950, seperti yang kita kenal sekarang.
Hasil penelitian ilmiah Turiman selama 4 tahun mendorong pengakuan negara terhadap Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Dalam sebuah seminar tentang lambang negara yang digelar di Pontianak tahun 2000, menghasilkan rekomendasi masyarakat Kalimantan Barat terhadap beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar 45. Akbar Tanjung, sebagai Ketua DPR, ikut hadir dalam seminar di Pontianak tahun 2000, menyambut positif upaya yang dilakukan masyarakat Kalimantan Barat. Nah, oleh para cendekiawan di Pontianak ingin mengembalikan bahwa sebetulnya dia tidak menjadi dalang. Dia juga mengatakan saya tidak dalang, tapi ya pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah sehingga dihukum 10 tahun. Ya intinya memang ingin mengembalikan nama baik beliau. Karena secara faktual, sejarah, historis tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita ingkari bahwa beliaulah yang ditugaskan oleh Bung Karno untuk memimpin tim perancang lambang negara kita, Pancasila, yang sekarang ini menjadi lambang negara resmi kita. Maka disepakati pasal 36 lambang negara Republik Indonesia ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu pasal 36A. Pasal 36B-nya usulan juga dari Kalimantan Barat, lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Nah, pasal 36C-nya bahwa bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan diatur lebih lanjut dengan undang-undang pasal 36C dari Undang-Undang Negara 1945. Hasil usulan amandemen pasal-pasal yang diusulkan oleh masyarakat Kalimantan Barat akhirnya disetujui, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Akan tetapi ada kekecewaan kami kembali ketika undang-undang tersebut diundangkan pada tahun 2009. Pada pasal 58 ayat 1 itu disebutkan bahwa penggubah lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman. Akan tetapi di pasal sebelumnya, pasal 46, hal tersebut hanya dituangkan muatan materi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Akan tetapi tidak disebutkan sama sekali siapa perancang lambang negara. Nah, hal itu yang menjadi permintaan kami, menjadi tuntutan masyarakat Kalimantan Barat untuk memasukkan muatan materi bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, berdiri sejajar dengan pasal 58 ayat 1 itu Wage Rudolf Supratman sebagai penggubah lagu Indonesia Raya. Max Yusuf Al-Qadri, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II, juga ikut merasa kecewa dengan hasil amandemen tersebut. Meskipun demikian, ia tetap optimis untuk terus berjuang meraih pengakuan konstitusi atas nama Sultan Hamid II. Saya didatangin oleh Direktorat Cagar Budaya untuk mendokumentasi lambang negara yang ada saya selain dokumentasi yang ada di tempat Mas Agung. Gitu. Jadi mereka bercerita untuk memasukkan ini sebagai benda cagar budaya sesuai dengan perubahan amandemen itu dari bab 15 itu, karena sudah masuk di dalam lambang negara, jadi perlu dibentuk sebagai benda cagar budaya peringkat nasional. Tahun 2016 saya dapat kabar dari Direktorat Cagar Budaya bahwa lambang negara sudah resmi masuk ditetapkan sebagai benda cagar budaya peringkat nasional, itu dengan SK Mendikbud nomor 204 tanggal 26 Agustus 2016. Kalau kita baca undang-undangnya, yang dimaksudkan dengan benda cagar budaya itu adalah benda, bangunan, situs atau kawasan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun yang dikhawatirkan itu akan rusak atau akan dirubah bangunan itu
oleh pihak tertentu yang diajukan oleh Sultan Hamid itu, menurut saya itu tidak akan rusak gitu. Jadi kenapa harus dimasukkan ke dalam benda cagar budaya gitu? Bagi saya ini suatu pertanyaan ya, karena saya melihat ini suatu keanehan. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri di Kesultanan Pontianak tahun 2004. Dalam kesempatan tersebut, Kesultanan Pontianak memberi gelar kepada Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dato' Widya Negara. Selain itu, Sultan Pontianak juga memberikan amanah kepada Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperjuangkan pengakuan konstitusi atas nama Sultan Hamid II. Untuk melihat masa depan Indonesia, kita harus belajar dari sejarah bangsa, baik kelam maupun terang.